Sudah cetak 40 gol, Kylian Mbappé ukir rekor baru di Real Madrid. Kylian Mbappé kembali menjadi sorotan setelah mencatatkan rekor baru bersama Real Madrid dalam lanjutan La Liga. Golnya ke gawang Real Mallorca, Kamis, tanggal 15 Mei tahun 2025, dini hari WIB, tak hanya membawa kemenangan dramatis bagi Los Blancos, tapi juga menempatkannya sejajar dengan salah satu legenda terbesar klub, Alfredo Di Stefano. Dalam laga yang digelar di Santiago Bernabeu itu, Real Madrid datang dengan tekanan besar. Kekalahan dari Barcelona di El Clasico sebelumnya membuat mereka tertinggal 7 poin dari rival abadinya, dengan hanya 3 pertandingan tersisa. Meski tertinggal lebih dulu, Mbappé mencetak gol penyama kedudukan di babak kedua, membuka kembali harapan Madrid yang sempat redup. Namun, sorotan utama datang di menit-menit akhir pertandingan. Jacobo Ramon mencetak gol kemenangan di masa injury time, memastikan 3 poin penting yang membuat Madrid tetap bertahan dalam perburuan gelar. Kini, mereka hanya terpaut 4 poin dari Barcelona, yang akan menghadapi Espanyol pada Jumat tanggal 16 Mei tahun 2025 dini hari WIB. Gol Mbappé ke gawang Mallorca bukan sekadar penentu dalam pertandingan itu adalah gol ke-28-nya di La Liga musim ini, sekaligus menjadikannya pemain dengan jumlah gol terbanyak di Liga dalam musim debut bersama Real Madrid. Mbappé melewati rekor milik Alfredo Di Stefano yang mencetak 27 gol di musim perdananya pada musim 1954. Lebih dari sekadar catatan statistik, rekor ini menunjukkan bagaimana cepatnya Mbappé beradaptasi di lingkungan penuh tekanan seperti Madrid. Total, Mbappé kini sudah mengoleksi 40 gol dari 53 penampilan di semua kompetisi. Mbappé pun menjadi pemain pertama dalam sejarah Real Madrid yang mencetak 40 gol di musim debutnya. Sebelumnya, hat-tricknya di El Clasico juga sudah memecahkan rekor 32 tahun milik Ivan Zamorano sebagai pencetak gol terbanyak Real Madrid di musim debut. Bahkan, ia telah melewati torehan awal Cristiano Ronaldo yang mencetak 33 gol pada musim pertamanya bersama Madrid di 2010. Nama-nama besar seperti Ronaldo, Benzema, hingga Raul mungkin masih berada di atas dalam hal total gol sepanjang masa. Namun dengan kecepatan dan konsistensinya saat ini, tak menutup kemungkinan Mbappé akan segera menyusul mereka dalam beberapa musim ke depan. Real Madrid capai kesepakatan 50 pound juta untuk tebus Dean Huijsen dari Bournemouth. Real Madrid dikabarkan telah bernegosiasi dengan Bournemouth untuk mendapatkan jasa Dean Huijsen musim panas ini. Fabrizio Romano menyebutkan bahwa komunikasi telah terjalin antara Los Blancos, De Cherries dan Huijsen, bahkan proposal kontrak sudah berada di tangan sang pemain. Bournemouth kabarnya telah setuju untuk melepas pemain internasional Spanyol tersebut, dengan Madrid bersedia membayar klausul pelepasan Huijsen sebesar 50 juta pound. Selain itu, Xabi Alonso, yang akan menjadi manajer baru Madrid, telah meminta petinggi klub untuk mempercepat proses transfer sebelum ada intervensi dari klub-klub lain. Madrid memang tengah berupaya untuk memperkuat lini belakang mereka. Musim ini, secara teratur para bek Los Blancos mengalami cedera. Dani Carvajal dan Eder Militao telah absen panjang karena ACL, sementara David Alaba, Antonio Rudiger, Ferland Mendy dan Lucas Vazquez juga telah absen dalam beberapa pertandingan. Dani Carvajal dan Eder Militao telah absen panjang karena ACL, sementara David Alaba, Antonio Rudiger, Ferland Mendy dan Lucas Vazquez juga telah absen dalam beberapa pertandingan. Madrid berharap bisa segera merampungkan transfer Huijsen dan mengumumkannya dalam beberapa pekan ke depan. Arsenal putuskan mundur dari perburuan Rodrigo. Ada informasi menarik datang dari Arsenal. Raksasa Premier League itu dikabarkan tidak jadi memburu jasa Rodrigo di musim panas nanti. Beberapa hari terakhir, Rodrigo lagi ramai dikabarkan akan meninggalkan Real Madrid. Ia dikabarkan akan dilepas manajemen Los Blancos setelah performanya jeblok belakangan ini. Rodrigo sendiri memiliki banyak peminat di musim panas nanti. Arsenal dilaporkan jadi salah satu tim yang siap menampung pemain timnas Brasil tersebut. Football Insider menyebut bahwa situasinya kini sudah berbeda. Mereka mengklaim bahwa Arsenal memutuskan untuk mundur dari perburuan Rodrigo. Menurut laporan tersebut, Arsenal sebenarnya punya ketertarikan yang mendalam terhadap Rodrigo. Mikel Arteta menyukai karakteristik sang pemain, pasalnya Rodrigo bisa bermain di kedua sisi sayap dan bisa dijadikan sebagai false nine. Arteta menilai kemampuan itu akan sangat berguna untuk menambah kedalaman tim Arsenal, jadi ia awalnya ingin merekrut Rodrigo di musim panas nanti. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Arsenal sudah mundur teratur dalam perburuan tanda tangan Rodrigo.
mereka kabarnya sempat mengontak Real Madrid terkait transfer sang winger. Pihak Los Blancos dikabarkan hanya mau menjual Rodrigo di angka 100 juta euro. Bagi Arsenal, harga ini kelewat mahal dan mereka memutuskan untuk tidak mengejar Rodrigo dan fokus ke target lain. Real Madrid kehilangan dua pemain akibat cedera di El Clasico. Real Madrid kehilangan dua pemain akibat cedera di laga melawan Barcelona, Minggu malam tanggal 11 Mei tahun 2025. Vinicius Junior menjadi salah satu pemain yang harus ditarik keluar akibat cedera di laga itu. Kini, Madrid telah resmi mengonfirmasikan bahwa bintang Brasil itu alami cedera pergelangan kaki di laga tersebut. Setelah pemeriksaan lebih lanjut dilakukan kepada pemain kami, Vinicius Junior, hari ini, ia didiagnosa alami terkilir di bagian pergelangan kaki kirinya, dan saat ini kami masih menunggu perkembangannya, demikian pernyataan resmi Real Madrid. Ketersediaan Vinicius untuk pertandingan melawan Sevilla di akhir pekan ini, bahkan tak mungkin juga, ia diperkirakan baru bisa kembali untuk pertandingan terakhir di musim ini melawan Real Sociedad. Sementara itu, Los Blancos mengumumkan pula bahwa bek kanan mereka, Lucas Vázquez, juga alami cedera dan harus absen di akhir musim ini. Berdasarkan hasil tes yang dilakukan hari ini terhadap pemain kami, Lucas Vázquez, dia didiagnosa alami cedera pada otot pectineus pectoris kiri, dan kami masih menunggu perkembangannya, lanjut pernyataan tersebut. Seperti halnya Vinicius, Vázquez juga akan absen di laga kontra Mallorca dan Sevilla, tetapi bisa kembali beraksi di pertandingan liga terakhir di musim ini melawan Sociedad. Situasi itu membuat Madrid sekarang tak punya bek lain, karena mereka sebelumnya sudah kehilangan Antonio Rudiger, David Alaba dan Ferland Mendy karena cedera, sementara Dani Carvajal dan Eder Militao juga masih belum siap untuk kembali beraksi setelah lama absen. Era baru Real Madrid dimulai, Xabi Alonso datang, bintang Leverkusen jadi incaran utama. Era baru di Real Madrid di bawah kepemimpinan Xabi Alonso diprediksi akan membawa angin segar, terutama dengan potensi kedatangan dua pemain yakni Trent Alexander-Arnold dan Florian Wirtz. Lantas, seperti apa formasi yang bakal digunakan ex-juru taktik Bayer Leverkusen tersebut? Mengutip laporan Madrid Universal, Selasa, tanggal 13 Mei tahun 2025, Presiden Florentino Perez telah mengambil keputusan strategis dengan menunjuk Xabi Alonso sebagai pelatih anyar Real Madrid menggantikan posisi Carlo Ancelotti. Di musim perdananya, Alonso tak hanya mengakhiri dominasi Bayern Munchen dengan meraih gelar Bundesliga pertama bagi Die Werkself, tetapi juga mengantarkan mereka meraih trofi kedua. Kini, fokus tertuju pada bagaimana Alonso akan meramu skuad Los Blancos. Bintang muda asal Jerman tersebut tampil memukau di bawah arahan Alonso di Leverkusen. Potensi reuni keduanya di Madrid menjadi prospek yang sangat menarik dan bisa menjadi rekrutan monumental untuk masa depan Los Blancos. Wirtz menjelma menjadi salah satu talenta paling bersinar di Bundesliga musim ini, dan peran Alonso di balik perkembangannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Ikatan kuat antara pelatih dan pemain ini bisa menjadi kartu truf bagi Madrid dalam perburuan Wirtz. Dia tak hanya dikenal memiliki umpan-umpan yang akurat di sisi pertahanan lawan, namun ia juga punya kemampuan untuk menjadi pembeda dalam pertandingan krusial. Mengacu pada data yang dibeberkan Transfermarkt, Wirtz sejauh ini sudah membukukan 16 gol dan 15 assist dalam 44 pertandingan yang sudah dimainkannya dengan Leverkusen di semua kompetisi musim ini. Kehadirannya dinilai akan menjadi kepingan puzzle yang sempurna untuk lini tengah Madrid yang tengah merancang masa depan pasca era Luka Modric dan Toni Kroos. Harga Wirtz diprediksi akan sangat tinggi, tapi Perez diyakini melihat nilai investasi jangka panjang dalam kesepakatan ini. Kedatangan Wirtz dianggap sepadan dengan segala usaha yang akan dikeluarkan klub. Kedatangan Alexander-Arnold, bek kanan Liverpool yang telah matang dengan gelar Liga Inggris dan reputasi sebagai salah satu playmaker terbaik di Eropa, menjadi salah satu sorotan utama. Meskipun dikenal dengan umpan-umpan mematikannya, kemampuan bertahan pemain ini kerap menjadi perdebatan. Namun, hal ini bukanlah sesuatu yang asing bagi Alon Tujuso. Di Leverkusen, Alonso sukses memaksimalkan potensi bek sayapnya, Alejandro Grimaldo dan Jeremy Frimpong, yang seringkali berperan layaknya penyerang sayap dalam formasi 3-4-3 atau 3-5-2, dengan minimnya tugas bertahan. Akhiri kontrak dengan Real Madrid, Carlo Ancelotti resmi latih timnas Brasil. Kontrak dengan Real Madrid sudah berakhir, Carlo Ancelotti kini resmi latih timnas Brasil.
Carlo Ancelotti sudah tidak lagi menjadi pelatih Real Madrid. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Carlo Ancelotti mendapatkan tempat baru. Carlo Ancelotti resmi diperkenalkan Federasi Sepak Bola Brasil sebagai pelatih timnas negara. Dia menjadi pelatih tim Brasil hingga 2026. Carlo Ancelotti diharapkan bisa membawa timnas Brasil bicara banyak di Piala Dunia 2026. Kesuksesan di Real Madrid diyakini bisa kembali terulang di Brasil nanti. Carlo Ancelotti akan menjalani debut di tim Samba bulan depan, yaitu ketika anak asuhnya akan berhadapan dengan Ekuador dan Paraguay di FIFA Matchday. Di Real Madrid musim ini, Carlo Ancelotti gagal mempersembahkan gelar, tetapi di edisi sebelumnya dia telah mempersembahkan banyak trofi.